Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Tales of Herding Gods episode 91 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Jinmu dan yang lain menyapu bersih sisa seni ilahi peninggalan Guru Dao dan Rolai. Dari situ Jinmu akhirnya mendapat gambaran bagaimana cara menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Tanpa sisa energi itu, jiwa dan roh yang mulia akhirnya stabil. Tapi harta ilahi yang mulia sudah hancur total. Aku hanya bisa mencoba memperbaikinya dengan obat roh dan teknik biji mustard surgawi. Namun bahkan Jinmu sendiri tidak yakin. Kalau hanya retak, dia masih mampu mengobati. Tapi harta ilahi Kaisar Yanfeng benar-benar runtuh. Bahkan ilmu pengobatan dari kakek tabib pun tidak pernah membahas luka separah ini. Meski begitu, Jinmu tetap melihat secercah harapan. Setelah keluar dari lautan kesadaran Kaisar Yanfeng, langit mulai terang. Li Tianxing tertidur sementara Nenek Si baru bangun. Jinmu langsung berkata serius, "Yang mulia, aku akan pergi membeli herbal. Selama 3-5 hari ini jangan keluar kamar. Akan ada makanan diantar ke depan pintu. Dan ingat, malam nanti, apapun suara yang terdengar jangan pernah mengintip keluar." Kaisar Yanfeng tersenyum tipis. Tempat apa ini sebenarnya? Tempat tinggal nenekku dan Li Tianxing. Kalau yang mulia melihat keluar, kau akan mati. Bahkan kekaisaran Yankang bisa ikut hancur. Kaisar Yanfeng langsung menahan tawanya. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Jinmu kemudian menutup pintu. Tubuhnya berubah menjadi penguasa Saturnus berkepala manusia dan bertubuh ular. Aura Youdu langsung menyelimuti ruangan. Wush! Dengan kuas di tangannya, dia menulis simbol aneh di pintu. Gerbang pengaruh surga. Siapa yang bisa membaca tulisan ini boleh masuk. Yang tidak bisa, tetap di luar. Dia lalu menatap Nenek Si. "Nenek, jangan sentuh pintu ini. Kalau mengantar makanan, gunakan tongkat bambu." Nenek Si langsung mengerti dan mengangguk. Jinmu pun pergi menaiki naga kilin. Dalam hati dia berpikir, kalau Li Tianxing nekat menerobos tanpa memahami tulisan Youdu itu, jiwanya bakal langsung terseret ke Youdu. Sementara itu, Kaisar Yanfeng benar-benar mematuhi perintah Jinmu. Setiap makan, Nenek Si hanya mendorong keranjang makanan menggunakan tongkat bambu. Kaisar Yanfeng mengambilnya lewat celah pintu, lalu kembali menutup rapat kamar itu. Sebagai seorang kaisar, ini pertama kalinya dia hidup seterasing itu. Namun malam pertama tiba. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang sangat lembut dari luar pintu. "Pemimpin sekte jin sedang pergi. Bagaimana kalau aku bermain-main dengan kaisar?" Suara itu begitu menggoda sampai membuat jantung Kaisar Yanfeng berdebar. Dia tahu itu jebakan, tapi suara itu terlalu memikat. Bahkan para selir istana pun terasa kalah jauh. Sial, itu pasti Li Tianxing. Iblis tua itu benar-benar tidak tahu malu. Dia buru-buru menutup telinga, namun suara itu seperti langsung masuk ke pikirannya. Malam pertama berlalu penuh siksaan batin, dan malam berikutnya suara itu kembali datang. Li Tianxing terus mencoba memecahkan tulisan Youdu di pintu sambil menggoda Kaisar Yanfeng agar keluar. Namun sekeras apapun dia mencoba, tetap gagal. Sampai malam ketiga. Kenapa aku tidak langsung menerobos saja? Kaisar Yanfeng langsung waspada. Namun sesaat kemudian Li Tianxing kembali bergumam. Tidak, ada yang aneh dengan pintu ini. Saat bocah itu memakai teknik tadi, aura dunia manusia langsung berubah. Pintu ini pasti terhubung ke dunia lain. Kaisar Yanfeng tercengang. Licik sekali Jinmu. Namun rasa penasarannya juga mulai muncul. Kalau cuma mengintip sedikit seharusnya tidak masalah. Dia perlahan mendekati jendela. Namun tepat saat itu, raungan naga mengguncang halaman. Jinmu akhirnya kembali. Kaisar Yanfeng langsung mundur ketakutan. Di luar, Jinmu menatap Li Tianxing sambil tersenyum. Pemimpin sekte Li masih belum bisa membaca tulisan di pintu. Li Tianxing mendengus. "Aku sudah mempelajarinya. Tapi kau pikir aku akan masuk begitu saja?" Jinmu hanya tertawa sebelum menghapus tulisan di pintu lalu masuk ke kamar. "Aku berhasil membeli beberapa herbal, tapi jumlahnya sedikit. Semua daerah sedang kacau." Kaisar Yanfeng lalu bertanya pelan, "Ada kabar dari ibu kota?" Jinmu diam sesaat. "Yang mulia sudah mati." Ruangan langsung sunyi. Berita resmi mengatakan Kaisar Yanfeng wafat karena terlalu banyak bekerja. Putra mahkota sedang mempersiapkan pemakaman. Kaisar Yanfeng tersenyum pahit. "Aku sudah mati ya. Putraku memang bergerak cepat." Jinmu kemudian menjelaskan kalau para pejabat penting sudah ditangkap, tapi tidak dibunuh karena putra mahkota masih membutuhkan dukungan keluarga besar. Kaisar Yanfeng hanya menghela nafas panjang. Sementara itu, Jinmu mulai mencoba berbagai pil roh untuk memperbaiki harta ilahi sang kaisar.
Namun semuanya gagal. Setelah mencoba berkali-kali, Jinmu akhirnya berkata serius, tubuh dan jiwa yang mulia masih bisa kuobati, tapi harta ilahi aku tidak mampu. Kaisar Yan Feng langsung tegang. Lalu bagaimana? Kakek tabib mungkin bisa menyembuhkan yang mulia. Mau ikut denganku ke reruntuhan besar? Harapan langsung muncul di mata Kaisar Yan Feng. Siapa tabib itu? Jinmu menjawab jujur, Raja Racun Wajah Giok. Wajah Kaisar Yan Feng langsung menghitam. Apa? Raja Racun Wajah Giok? Nama itu jelas mimpi buruk baginya. Dulu, lelaki itu terkenal sebagai playboy nomor 1 dunia kultivasi dan punya hubungan tak jelas dengan janda permasyuri. Kaisar Yan Feng bahkan pernah berkali-kali mencoba membunuhnya. Mana mungkin sekarang dia mau berobat ke orang itu. Dengan wajah serius, Kaisar Yan Feng berkata, aku tidak akan pergi ke reruntuhan besar. Putraku yang tidak berbakti sudah naik tahta. Reformasi 200 tahunku tidak boleh hancur. Dia mengepalkan tangan. Kita pergi ke ibu kota. Jinmu menatapnya beberapa saat lalu tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, maafkan aku. Serak, pisau pembantai babi langsung muncul di tangannya. Mahkota dan jubah naga Kaisar Yan Feng langsung dicopot. Apa yang kau lakukan? Namun Jinmu tanpa basa-basi menekan kepala Kaisar Yan Feng, lalu serat, seluruh rambut sang kaisar habis dicukur botak. Belum selesai, Jinmu menyalakan dupa lalu menempelkannya ke kepala botak itu. Yes. Asap mengepul sementara kulit kepala Kaisar Yan Feng dipenuhi bekas bakar seperti titik-titik biksu. Jinmu mengangguk puas. Bagus, tinggal jubah biksu dan tasbih. Tak lama kemudian, Kaisar Yan Feng yang agung sudah berubah menjadi biksu galak penuh luka. Bahkan jenggotnya dicukur habis. Jinmu masih belum puas. Dia menggambar bekas luka besar di wajah Kaisar lalu menunjukkan cermin. Kaisar Yan Feng langsung melongo. Di dalam cermin berdiri seorang biksu garang seperti bandit kelas berat. Jinmu bahkan menggantungkan 2 pedang besar di punggungnya. Brak! Kaisar Yan Feng langsung ambruk ke tanah. Tulangku retak, aku tidak bisa bernafas. Jinmu baru sadar. Oh iya, kultivasi yang mulia sudah lumpuh. Dia akhirnya mengganti pedang asli dengan pedang kayu palsu. Setelah semuanya selesai, Jinmu tersenyum puas. Sekarang aman, tidak ada yang akan mengenali yang mulia. Kaisar Yan Feng sangat marah. Dia mengambil pedang kayu lalu membacok Jinmu 2 kali. Wus, wus. Namun Jinmu malah mengulurkan leher sambil tersenyum. Kalau yang mulia belum puas, pakai pedang asli saja. Kaisar Yan Feng mencoba mengangkat pisau pembantai babi asli. Namun bahkan menggerakkannya pun tidak mampu. Akhirnya dia membuang pedang itu sambil mendengus kesal. Utang ini akan kuingat. Sekarang ayo berangkat. Jinmu berpamitan pada nenek Si lalu membawa Kaisar Yan Feng berjalan kaki. Sementara naga kilin mengikuti dari belakang. Di perjalanan, Jinmu mengajarkan teknik penciptaan roh dan teknik 3 eliksir tubuh tuan kepada sang kaisar. Kembangkan 2 teknik ini sambil berjalan. Minimal tubuhmu akan jadi lebih kuat dan lukamu juga bisa pulih perlahan. Awalnya Kaisar Yan Feng masih ragu. Namun setelah mencoba berkultivasi beberapa saat, ekspresinya langsung berubah. Teknik ini luar biasa, benar-benar bisa berkultivasi sambil berjalan. Kulitnya mulai membaik dan tenaga di tubuhnya perlahan kembali. Jinmu mengangguk puas. Kalau tubuhmu sudah cukup kuat, nanti aku ajarkan teknik untuk menstabilkan jiwa. Tubuh dan jiwa akan diobati bersamaan. Namun di saat yang sama, Jinmu tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku sudah mengajarkan kitab suci iblis surgawi pada kaisar. Berarti dia sudah setengah masuk sekte suci surgawi, kan? Matanya diam-diam melirik Kaisar Yan Feng. Aku masih kekurangan raja surgawi. Kalau kaisar jadi anggota sekte, bukankah seluruh kekaisaran perdamaian abadi bakal jadi milik sekte suci surgawi? Semakin dipikir, semakin menarik. Sementara itu, Kaisar Yan Feng terus berkultivasi serius. Tubuhnya memang mulai pulih, tapi tanpa harta ilahi, kekuatannya tetap terbatas. Di sisi lain, Jinmu juga mulai berkultivasi santai. Saat teknik 3 eliksir tubuh tuan dijalankan, wush, 5 cahaya langsung turun dari langit. Kekuatan 5 elemen terhubung dengan bintang-bintang di atas langit dan mengalir deras ke tubuh Jinmu. Kaisar Yan Feng langsung tercengang. Dia masih di alam 5 elemen? Selama ini dia mengira Jinmu sudah berada di alam 6 arah. Kekuatan bocah itu benar-benar terlalu tidak masuk akal. Namun sebenarnya, kekuatan utama Jinmu justru berasal dari teknik 3 eliksir tubuh tuan. Mereka terus berjalan selama 4 hari, tidur di alam liar dan sesekali singgah di kota kecil untuk membeli herbal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kaisar Yan Feng benar-benar menderita. Kakinya lecet penuh luka karena berjalan terlalu jauh. Saat tiba di penginapan, Jinmu langsung memasukkannya ke bak kayu berisi air obat. Keesokan paginya, Kaisar Yan Feng langsung melongo. Lecet di kakinya hilang total. Tubuhnya juga terasa jauh lebih ringan. Tak lama kemudian mereka tiba di perbatasan prefektur doa. Namun suasana di sana kacau balau.
Beberapa praktisi seni ilahi sedang mencambuk penduduk desa sambil mengendalikan petir. Belar, belar. Petir terus menyambar tanah. Tanah ini sekarang milik sekte Gunung Dao. Mulai sekarang, kalian tidak perlu membayar pada kekaisaran. Persembahan hanya diberikan pada sekte. Seorang penduduk desa mencoba membantah. Duar, petir langsung menyambarnya sampai mati. Wajah Kaisar Yanfeng langsung menghitam. Kurang ajar. Sepanjang perjalanan berikutnya, pemandangan seperti itu terus muncul. Sekte-sekte mulai bangkit kembali, merebut wilayah, menjarah rakyat, bahkan menangkap warga untuk dijadikan budak tani. Bencana salju belum selesai, sekarang kekacauan baru muncul lagi. Bantuan bencana berhenti total, orang-orang mati kelaparan dan membeku di mana-mana. Kaisar Yanfeng hanya bisa mengepalkan tangan sambil terus berkultivasi lebih keras. Mereka akhirnya tiba di prefektur Harmoni. Begitu masuk ke istana penguasa kota, hakim prefektur langsung menyambut Jinmu dengan hormat. Namun tatapannya sempat berhenti di kepala botak Kaisar Yanfeng. Pemimpin sekte, kenapa membawa biksu galak seperti bandit ini? Jinmu pura-pura batuk. Siapkan nasi dulu untuk kakak senior ini. Kaisar Yanfeng langsung mendelik. Hakim prefektur bernama Duan Mujing ternyata adalah master aula pakaian bersih sekte suci surgawi. Begitu mereka masuk ke ruangan rahasia, Duan Mujing langsung melapor. Situasi ibu kota sangat buruk. Putra mahkota akan naik tahta tanggal 6 bulan ketiga dengan gelar Kaisar Damai. Orang-orang sekte Dao dan biara petir besar sekarang menguasai ibu kota. Banyak keluarga besar juga sudah berpindah pihak. Putra mahkota bahkan mengembalikan tanah sekte kepada masing-masing sekte. Ekspresi Jinmu tetap tenang, namun Duan Mujing melanjutkan. Negara toko serigala juga datang meminta wilayah dan putra mahkota menyerahkan 16 prefektur begitu saja. Kaisar Yanfeng langsung gemetar marah. Sementara Jinmu malah tersenyum tipis. Cepat sekali menghabiskan warisan keluarga. Duan Mujing bingung melihat reaksinya. Namun bagi Jinmu, kekaisaran perdamaian abadi memang bukan kampung halamannya sejak awal. Jinmu lalu bertanya, apa kabar tentang guru negara? Duan Mujing langsung mengangguk. Kami menemukannya. Mata Jinmu langsung bersinar. Dia segera menuliskan daftar herbal lalu menyerahkannya pada Duan Mujing. Siapkan semua ini. Setelah itu, Jinmu langsung memanggil Kaisar Yanfeng. Kita pergi sekarang. Kaisar Yanfeng masih memegang roti kukus. Aku belum kenyang. Kita akan menemui pengajar kekaisaran. Kita akan menemui guru negara. Mendengar itu, Kaisar Yanfeng langsung berdiri serius. Jinmu dan naga kilin segera melesat ke langit. Wush! 2 hari kemudian, mereka tiba di pegunungan panas dengan cahaya warna-warni memenuhi lembah. Begitu menghirup udara di sana, wajah Kaisar Yanfeng langsung berubah. Bau darah, darah dewa. Jinmu membawa mereka ke sebuah desa kecil. Di sana terdapat danau darah raksasa. Di tepinya berdiri seorang wanita berbulu musang putih dengan perut sedikit membuncit. Sementara seorang pria paruh baya sedang mencuci pakaian di sungai kecil. Kaisar Yanfeng yang turun dari punggung naga kilin langsung jatuh tersungkur. Brak! Tidak bisa bantu aku berdiri. Namun saat pria paruh baya itu menoleh, Kaisar Yanfeng langsung membeku. Guru negara? Pria itu tersenyum melemah. Namun saat Kaisar Yanfeng melihat noda darah di dadanya, ekspresinya langsung berubah. Guru negaraku? Bagaimana kau bisa terluka separah ini? Guru negara perdamaian abadi atau negara Yankang? Tersenyum pahit. Apa bedanya dengan yang mulia? Jinmu juga terkejut. 2 orang terkuat kekaisaran perdamaian abadi ternyata sama-sama terluka parah. Di dalam rumah kayu, guru negara akhirnya menjelaskan semuanya. Dia ternyata bertarung melawan dewa penyebab bencana salju. Danau darah di luar adalah darah dewa yang terluka olehnya. Dia terluka ringan, tapi lukaku lebih parah. Walau nadanya tenang, semua orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertarungan itu. Jinmu segera memeriksa lukanya, namun luka akibat seni ilahi dewa terlalu sulit disembuhkan. Bahkan, setelah diberi air liur naga, luka itu kembali robek sendiri. Jinmu akhirnya mengeluarkan pelet pedang pemberian kakek bisu. Sret, puluhan cahaya pedang langsung melayang keluar dan menusuk sekitar luka guru negara. Istri guru negara langsung kaget. Namun, guru negara dan Kaisar Yanfeng tetap tenang. Detik berikutnya, wush! Jinmu mengetuk pelet pedang. Cahaya pedang melesat keluar rumah menuju danau darah. Dohwar! Seluruh danau darah meledak hebat. Gelombang darah merah langsung mengguncang lembah. Setelah 3 ledakan besar, cahaya pedang akhirnya hancur. Jinmu kembali mengoleskan air liur naga ke luka guru negara. Kali ini, luka itu akhirnya berhenti berdarah. Guru negara menghela nafas kagum. Teknik tabib ilahi memang luar biasa. Kau memakai kekuatan darah dewa untuk menghancurkan sisa seni ilahi dewa. Jinmu lalu memandang 2 pria paruh baya itu. Sekarang ada 2 pilihan. Pergi ke reruntuhan besar untuk berobat, atau kembali ke ibu kota. Guru negara dan Kaisar Yanfeng saling menatap, lalu berkata bersamaan,
ibu kota. Jinmu langsung mengeluarkan pisau pembantai babi. Serak, tanpa basa-basi dia menekan kepala guru negara ke meja. Istri guru negara langsung menjerit. Tuan kultus Jin, apa yang kau lakukan? Kaisar Yanfeng malah mengusap kepala botaknya sambil menghela nafas. Nyonya, sebentar lagi kau akan mengerti. Serat, dalam sekejap, rambut guru negara habis dicukur. Belum selesai, Jinmu menempelkan dupa panas ke kepalanya. Ces! Tak lama kemudian, satu set jubah biksu kuning sudah dipakaikan ke tubuh guru negara. Jinmu bahkan menggambar tanda lahir hijau besar di setengah wajahnya. Bagus, sekarang tidak ada yang akan mengenalimu. Setelah selesai, Jinmu menoleh pada istri guru negara. Namun guru negara buru-buru berkata, istriku sedang hamil. Jinmu langsung mengangguk. Kalau begitu, dia jadi pendeta Tao saja. Dia langsung mengeluarkan jubah Tao. Lalu tiba-tiba Jinmu berkedip sambil tersenyum lebar. Ngomong-ngomong, kalian bertiga mau masuk sekte suci surgawi tidak? Di sekte kami makan terjamin. Kalau tidak punya kemampuan, kami juga bisa mengajari kerajinan tangan supaya tidak mati kelaparan. Kaisar Yanfeng dan guru negara hanya bisa saling pandang sambil tersenyum pahit. Jinmu benar-benar terlalu berani. Sebagai pemimpin sekte suci surgawi, dia malah terang-terangan mencoba merekrut kaisar dan guru negara masuk ke sektenya sendiri. Kalau luka kalian tidak sembuh, bagaimana mau merebut kembali tahta? Kata Jinmu santai. Masuk sekte suci surgawi setidaknya masih bisa belajar keterampilan buat cari makan. Dia lalu menatap keduanya serius. Kalau masuk sekarang, aku masih bisa memberi posisi tinggi seperti raja surgawi atau tetua. Tapi kalau nanti baru mau masuk setelah lumpuh total, paling cuma jadi master dupa. Istri guru negara sampai menahan tawa. Nyonya, bantu aku membujuk mereka. Wanita itu hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Namun tiba-tiba guru negara berkata datar. Kalau aku bergabung, aku mau jadi pemimpin sekte. Kaisar Yanfeng langsung ikut mengangguk. Aku juga. Mata Jinmu langsung berbinar. Yang mulia mau jadi pemimpin sekte. Kaisar Yanfeng langsung menyesal dalam hati. Dia hanya bercanda, tapi Jinmu ternyata benar-benar menganggapnya serius. Kalau dirinya benar-benar jadi pemimpin sekte suci surgawi, bukankah seluruh kekaisaran perdamaian abadi otomatis jatuh ke tangan sekte itu? Guru negara juga langsung sakit kepala sambil memberi kode agar kaisar berhenti bicara. Untungnya, istrinya segera memotong suasana. Kalau aku masuk sekte, posisi apa yang bisa kau berikan? Jinmu langsung menjawab tanpa ragu. Master Aula Bordir. Baik, wanita itu langsung setuju sambil tersenyum. Tak lama kemudian, dia menarik guru negara ke samping lalu berbisik pelan. Dengan kondisi sekarang, apa kau benar-benar yakin bisa menang setelah kembali ke ibu kota? Guru negara terdiam sesaat. Sebagian besar pejabat masih mendukung kami. Kalau kembali sekarang, kami masih punya peluang merebut kembali tahta. Wanita itu menggeleng. Lalu bagaimana dengan biara petir besar dan sekte Dao? Kau mungkin bisa menghadapi Rulai dan guru Dao. Tapi bagaimana dengan yang mulia? Jinmu yang mendengar itu ikut menambahkan. Rumah para adipati dan menteri sekarang dipenuhi biksu dan pendeta Tao. Guru negara langsung terdiam. Istrinya kembali berkata pelan. Sekarang kalian hanya bisa meminjam kekuatan Jinmu. Dan kalau ingin meminjam kekuatan seseorang, kalian juga harus membuatnya tenang. Jinmu yang tadi mencoba mendekat lagi langsung didorong menjauh. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, guru negara berjalan mendekat. Sekte suci surgawi masih kekurangan raja surgawi. Jinmu langsung mengangguk cepat. Ya, raja surgawi keempat. Guru negara langsung berkata, kalau begitu, aku akan menjadi raja surgawi keempat itu. Kaisar Yanfeng langsung tercengang. Namun, guru negara melanjutkan, yang mulia tidak akan punya hubungan dengan sekte suci surgawi. Aku saja yang bergabung. Kaisar Yanfeng menghela nafas panjang. Maaf sudah merepotkanmu. Namun Jinmu malah tersenyum. Yang mulia salah paham. Sekte suci surgawi kami tidak seburuk yang dibayangkan orang-orang. Istri guru negara langsung tertawa kecil. Baik-baik, tidak perlu mulai berkhotbah lagi. Tak lama kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Istri guru negara duduk di atas naga kilin, sementara Jinmu, Kaisar Yanfeng, dan guru negara berjalan kaki sambil terus berkultivasi. Hampir 3 hari kemudian mereka tiba di prefektur yang mulia. Di sana, orang-orang sekte suci surgawi sudah menyiapkan herbal untuk memulihkan Kaisar Yanfeng. Luka jiwanya perlahan mulai stabil. Namun, kondisi guru negara jauh lebih rumit. Luka luarnya memang sembuh, tapi sisa seni ilahi dewa di dalam tubuhnya masih belum bisa diatasi. Kalau salah langkah sedikit saja, kekuatan dewa itu bisa langsung meledak dari dalam tubuhnya. Jinmu hanya bisa menghela nafas. 2 orang terkuat kekaisaran perdamaian abadi sekarang malah berubah jadi pasien yang harus dia lindungi. Meski begitu, Jinmu sendiri tidak pernah berhenti berkultivasi. Bahkan sambil berjalan, teknik 3 eliksir tubuh Tuan terus berputar dengan sendirinya. Wush,
5 cahaya bintang turun dari langit dan mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Selain itu, Jinmu juga terus melatih ilmu pedangnya. Sret, Swiss. 2 jurus pedang warisan kepala desa dimainkan berulang kali sampai semakin sempurna. Namun saat melihatnya, guru negara langsung terkejut. Siapa yang mengajarimu jurus pedang itu, kepala desa? Guru negara terdiam sesaat. Kau mencoba mencampurkan 3 jurus dasar pedang ciptaanku ke dalam teknik itu? Jinmu mengangguk. Guru negara menghela nafas pelan. Jurus itu sebenarnya sudah sempurna. Saat kau menambahkan teknikku, kekuatannya memang meningkat, tapi kelemahannya juga ikut muncul. Jinmu langsung fokus mendengarkan. Guru negara kemudian mengambil ranting pohon. Ayo, akan kutunjukkan letak kekurangannya. Jinmu ikut mengambil ranting. Swiss, terang. 2 Grandmaster pedang mulai bertukar jurus dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, prak, pertahanan Jinmu langsung ditembus. Jinmu pun terdiam sambil merenung. Ajaran kepala desa dan guru negara ternyata benar-benar berbeda. Kepala desa memakai pedang yang penuh emosi dan gairah, sementara guru negara jauh lebih tenang, stabil, dan teratur. 2 jalan berbeda tapi sama-sama luar biasa. Dari pertarungan singkat itu, pemahaman Jinmu terhadap ilmu pedang kembali meningkat pesat. Dia merasa dirinya hanya tinggal selangkah lagi menuju tingkat Grandmaster kecil. Namun tetap ada dinding tipis yang sulit ditembus. Guru negara lalu berkata pelan, tidak perlu terus memaksakan diri. Sisanya tergantung pencerahanmu sendiri. Kaisar Yanfeng yang mendengar itu langsung menghela nafas kagum. Aku baru mencapai tingkat itu saat umur 57 tahun. Sementara kau bahkan belum 20. Jinmu tertawa kecil. Yang mulia, sebenarnya apa kehebatan teknik Raja 9 Naga milikmu? Kaisar Yanfeng langsung tersenyum bangga. Transformasi. Teknik itu bisa berubah menjadi berbagai bentuk kekuatan naga. Petir, api, badai, bahkan perubahan ukuran tubuh naga. Dia lalu memandang Jinmu. Mau belajar? Tanpa ragu sedikit pun, Jinmu langsung menjawab. Mau. Kaisar Yanfeng sampai tertegun. Dia kira Jinmu bakal menjaga gengsi sebagai pemimpin sekte, tapi bocah itu malah langsung menerimanya mentah-mentah. Kaisar Yanfeng pun tertawa keras. Haha, bagus. Kalau begitu akan kuajarkan. Begitu Jinmu mulai mempraktekkannya, wah, bayangan 9 naga langsung muncul di langit. Api dan petir saling berputar membentuk badai raksasa. Belar, rak, dawar. Kaisar Yanfeng dan guru negara langsung tercengang. Jinmu baru belajar sebentar, tapi penguasaannya sudah seperti orang yang berkultivasi puluhan tahun. Kaisar Yanfeng hanya bisa menghela nafas panjang. Kalau saja margamu Ling. Perjalanan menuju ibu kota kini tinggal tersisa 2 atau 3 hari lagi. Dan kenaikan tahta putra mahkota juga semakin dekat. Tiba-tiba, seekor burung besar turun dari langit. Boom! Burung itu berubah menjadi wanita berpakaian hijau lalu membungkuk hormat. Guru suci, semuanya sudah siap. Jinmu mengangguk pelan, kembali dulu. Wanita itu langsung berubah kembali menjadi burung lalu terbang pergi. Jinmu kemudian memandang ibu kota dari kejauhan. Tatapannya perlahan berubah dingin. Kalau biara petir besar dan sekte Dao bisa membunuh seorang kaisar, dia tersenyum tipis. Maka sekte suci surgawi juga bisa. Guru negara langsung mengernyit. Apa rencanamu? Jinmu menjawab tenang. Masuk ibu kota, lalu membunuh kaisar. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, kadang hidup memang berubah begitu cepat. Orang yang dulu berada di puncak bisa jatuh dalam semalam. Sementara dunia tetap terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Karena itu, jangan terlalu sombong saat di atas dan jangan terlalu hancur saat jatuh. Sebab yang paling penting bukan seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa kuat kita bangkit dan berjalan lagi setelah kehilangan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran Lurus Sekte Purwomanto Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy!